Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-27 akan mempertemukan antara Persikabo 1973 dengan PSS Sleman. Seperti apa peluang dari dua klub ini akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, tepatnya tanggal 25 Februari 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, bagi kalian fans Persikabo dan juga PSS Sleman, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, untuk Persikabo mereka berhasil menang 1 kali, draw 1 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Nah, di pertandingan terakhir Persikabo harus kalah dari Bayangkara FC dengan skor yang telak yaitu 4-0. Nah, kalau untuk PSS Sleman di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan Borneo FC dengan skor 1-0. Kalau kita melihat klasemen sementara, saat ini PSS Sleman berada di peringkat 10 ya. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 8 kali, draw 7 kali dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 31. Nah, sedangkan Persikabo saat ini posisinya berada di peringkat 14 ya. Jadi masih belum aman ke zona degradasi. Dari 26 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 9 kali dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 27. Kalau kita melihat insight-nya, saat ini Persikabo berhasil mencetak 4 gol di 5 pertandingan mereka terakhir, sedangkan PSS Sleman berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, saat ini memang Persikabo berhasil menang 1 kali terhadap PSS Sleman. Mereka draw 1 kali dan PSS Sleman ternyata berhasil menang 2 kali dari Persikabo. Nah, di pertandingan terakhir PSS Sleman lah yang berhasil menang dengan skor 3-2 melawan Persikabo. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, secara statistik Persikabo dalam produktivitas dalam 1 gol per pertandingannya mereka di angka 1,35 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman sedikit berada di bawah, itu di angka 1,23 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan yaitu kebobolan per pertandingannya, Persikabo angkanya di angka 1,38, sedangkan PSS Sleman juga sedikit di atas Persikabo yaitu di angka 1,42 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh PSS Sleman dengan skor 3-2, secara penguasaan bola sebenarnya sama-sama di angka 50%, tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol ternyata PSS Sleman lebih unggul yaitu sebanyak 12 kali, walaupun beda tipis dengan Persikabo sebanyak 11 kali, tapi tembakan ke arah gawangnya PSS Sleman lebih unggul itu sebanyak 7 kali. Kalau kita melihat secara serangan juga nggak beda jauh ya. PSS Sleman melakukan serangan sebanyak 113 kali, sedangkan Persikabo sebanyak 111 kali. Nah, sedangkan dalam hal serangan berbahaya, Persikabo lebih unggul dibandingkan dengan PSS Sleman yaitu sebanyak 63 kali, dengan PSS Sleman sebanyak 61 kali. Kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang secara statistik baik Persikabo dan PSS Sleman nggak beda jauh ya angka statistiknya, walaupun sebenarnya PSS Sleman lebih unggul sedikit dalam hal produktivitas maupun dalam hal pertahanan. Kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir, sebenarnya performa dua tim ini sebenarnya nggak jauh beda juga, masih belum stabil, walaupun kemarin Persikabo dibantai ya dengan skor 4-0 oleh Bayangkara FC dan PSS Sleman berhasil menang dengan skor 1-0 melawan Borneo FC. Nah, kalau kita melihat di pertemuan mereka terakhir sebelumnya yang dimenangkan oleh PSS Sleman dengan skor 3-2, sebenarnya secara statistik mereka nggak beda jauh kok, tapi sepertinya memang PSS Sleman lah yang berhasil memanfaatkan peluang yang ada menjadi sebuah gol. PSS Sleman lah yang lebih efektif dalam memanfaatkan peluang itu. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir Persikabo melawan Bayangkara FC, memang sepertinya kelihatan sekali di sini kelemahannya Persikabo. Seorang Ciro Alves yang menurut kami tidak bisa berkutik ketika dilakukan zonal marking terhadap Ciro Alves, dan akhirnya serangan Persikabo seperti mati langkah. Tidak ada serangan yang variasinya sama sekali yang lain. Ini yang menjadi PR-nya Persikabo. Memang Persikabo sangat bergantung sekali dengan seorang Ciro Alves. Jadi ketika seorang Ciro Alves berhasil dimatikan, ya akhirnya mereka juga susah untuk menyerang. Nah, di satu sisi juga Persikabo sepertinya sangat susah bertahan dari serangan baliknya. Tapi memang diakui bahwa serangan baliknya Bayangkara FC luar biasa kali. Jadi dari skor 4-0 itu kalau nggak salah 3 golnya itu dari serangan balik. Memang luar biasa dengan Bayangkara FC. Tapi ya ini menjadi satu hal penting ya. Ketika serangan balik selalu penyerang lawannya lebih unggul dibandingkan dengan pemain bertahannya. Itu menjadi PR-nya dari Persikabo kalau menurut kami. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSS Sleman melawan Borneo FC, sebenarnya PSS Sleman
kalah dalam hal penguasaan bola, tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol juga PSS Sleman luar biasa. Sepertinya counter attack dari PSS Sleman juga cukup menyulitkan dari Borneo FC. Tapi gol yang diciptakan oleh PSS Sleman memang adalah gol dari set pieces, dari tendangan bebas yang sangat luar biasa dari Dave Mustaine. Dan itu sangat susah memang dijangkau oleh kipernya Borneo FC. Tapi sebenarnya secara penguasaan bola memang PSS Sleman kalah dari Borneo FC. Tapi memang diakui bahwa pertahanannya PSS Sleman luar biasa disiplin kalau menurut kami, sehingga pemain Borneo FC tidak mampu berkutik dan tidak berhasil menciptakan peluang-peluang yang cukup membahayakan kalau menurut kami. Walaupun ada beberapa kali ya, tapi kurang begitu membahayakan kalau menurut kami. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persikabo dengan PSS Sleman. Kalau menurut kami kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang ya. Dua klub ini saat ini memang membutuhkan yang namanya poin kalau menurut kami, dan mereka sepertinya akan lebih berhati-hati dalam menyerang karena kita tahu sekali masing-masing pemain ini mempunyai penyerang yang cukup lumayan bagus ya kalau menurut kami dalam hal skill individu, terutama Ciro Alves ya. Di PSS Sleman juga ada Wander Luiz sebenarnya yang mampu menempatkan posisinya dengan baik, dan itu menjadi salah satu poin penting dari dua klub ini kalau menurut kami. Jadi sepertinya mereka tidak akan terlalu banyak bermain terbuka kalau menurut kami, karena mereka sangat membutuhkan poin di pertandingan kali ini. Nah, terima kasih udah nonton, jangan lupa tetap dukung terus tim andalan kalian, maju sepak bola Indonesia. Adios.